Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu saat dalam riwayat Wahab bin Munabbih, iblis datang kepada Nabi. Man anta? Kamu siapa? Iblis. Mau ngapain kemari? Untuk menjawab pertanyaan kamu apa? Aku tanya dua saja, kata Nabi. Yang pertama, siapa temanmu, teman-temanmu, koncomu, CS-mu dari golongan umatku? Ya Allah, Nabi ini, Nabi kita ini mengkhawatirkan betul tentang kita ini. Dari golongan umatku, siapa temanmu? Nabi nggak tanya dari golongan kafir, kalau itu memang udah jelas namanya juga kafir. Dari golongan umatku, temanmu itu siapa? Iblis jawab, banyak Muhammad. Antara lain, kata iblis, hakimun jair, hakim yang curang. Itu teman saya tuh, kata iblis. Aduh, berasa deh kalau ngomong hakim yang curang zaman sekarang. Dan di sini nggak ada. Kalau ada saya nggak berani. Orang bilang hakim itu sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya lagi di neraka. Kalau keputusan yang dia ketok benar, itu kaki kanan yang dorong dia, bawa dia ke surga. Kalau kaki keputusannya salah, kaki kirinya dia ke neraka. Ini kan mafia peradilan zaman sekarang kan kelihatan benar. Mafioso. Lambang neraca, hakim kan lambangnya timbangan tuh. Profesi yang diibaratkan dengan neraca yang berimbang, memberikan keputusan sesuai dengan kesalahan. Dan ini juga tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari sistem. Kalau hukum bisa diperjualbelikan, perkara bisa dibeli, itu pada saat hakim mau ngetok keputusan, iblis ribet banget tuh, mondar-mandir. Ayo, kapan lagi rakyat mah kagak ngerti hukum, yang megang ilmu, kapan lagi mau jadi kaya? Kalau nuraninya bekerja, saya harus tetap melaksanakan keadilan. Kata iblis, musuh gue nggak jadi CS kalau begitu. Kita rakyat kecil ini mau coba juga melaksanakan, semua harus disalurkan lewat aturan main yang berlaku, harus disalurkan lewat hukum yang berlaku. Nah, kita salurin, nggak boleh apa-apa, dah ongkos. Pengen tahu kagak pakai ongkos, ditengok kagak perkara kita. Ya, jarang enggak. Untung di luar negeri ini yang begitu. Jangankan dipelajari berkas-berkas, ditengok saja enggak. Tanah di Jakarta ini, waduh, berapa baliut. Bisa muncul sertifikat palsu, bisa muncul girik palsu, bisa muncul surat bodong, sertifikat bodong, macam-macam. Sehingga lalu orang bilang pengadilan banyak, keadilan rada susah. Pengadilan tiap kabupaten ada keadilan. Ajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Sampai kepada orang yang kita benci pun jangan mencela satu kebaikan hanya karena dia dikerjakan oleh orang yang kita kagak demen. Jangan mencela satu pekerjaan hanya oleh karena dia dikerjakan oleh orang yang kita nggak sukai. Tetaplah objektif. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu.
jangan kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Ibu bapak saudara-saudara, dalam hidup kita merasakan kekurangan sandang yang bisa menyebabkan orang menderita, kekurangan ekonomi bisa menyebabkan orang susah. Tapi hilangnya jaminan hukum itu juga bisa jadi sumber malapetaka, menjadi asas derita. Hukum cuma buat rakyat kecil. Istilah saya, hukum pandang bulu, terang yang enak, yang banyak bulunya. Yang banyak bulunya itu siapa? Ketek. Kalau hukum pandang bulu, ketek keenakan. Kayak ada kelompok elit yang bebas hukum. Jadi kalau Quran mengatakan pencuri itu potong tangannya, umpamanya, ini sering disoroti orang sebagai kasus yang watak hukum Islam itu tidak humanis. Kalau satu diberikan contoh, ini loh akibatnya, selesai. Orang lain akan takut. Satu saat Abdullah bin Umar bin Khattab, waktu bapaknya masih jadi khalifah, diajak dagang sapi sama temannya. Umar bin Khattab marah besar. Abdullah, iya Pak, kamu mau dagang sapi yang kira-kira orang bakal jadi beli karena bapakmu khalifah, kamu kerjakan itu, awas. Dilarang anaknya. Kamu mau dagang sapi yang kira-kira orang nanti beli cuma karena bapakmu khalifah, jangan orang membeli daganganmu cuma karena bapakmu adalah khalifah. Ibu bapak saudara-saudara, sikap ini yang lalu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan mafioso, dagang kekuasaan. Oh, kalau sudah dagang kekuasaan, hukum nomor 16. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pada akhirnya kita menyadari setiap kita adalah hakim. Dalam arti tiap hari kan kita menghadapi hal-hal yang harus kita mengambil keputusan. Dari sisi itu tiap kita hakim. Itu Rasulullah ajarkan kita doa yang saudara-saudara sudah hafal barangkali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Kita minta mohon, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Bukan cuma sekedar itu, warzuqna ittiba'ah, berikan saya kekuatan mengikuti kebenaran. Kadang-kadang kita tahu itu benar tapi nggak punya kekuatan mengikuti, nggak punya keberanian moral. Saya tahu ini benar tapi nggak ada kekuatan untuk bisa mengikuti, memperjuangkan, menegakkan kebenaran. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang tidak benar itu tidak benar, yang batil itu batil. Berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Kadang-kadang kita tahu nggak benar cuma nggak punya kekuatan menghindarinya. Gue tahu mabuk kagak boleh, cuma ninggalin temen di tengah pergaulan pun kagak enak. Temen nggak berdaya, nggak punya kekuatan moral. Doa ini di zaman kita makin kelihatan urgensinya. Di saat kebenaran sering dianggap kebatilan dan kebatilan dikamuflase sehingga nampak sebagai kebenaran. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Ntar kalau musim rambutan kita lihat tukang rambutan dia kamuflase, lah rambutan dicukurin supaya kelihatan rapi, harganya lebih mahal. Rambutan dicukur. Itu tingkat yang paling kecil. Sampai kepada tingkat yang paling kakap, kita akan lihat bagaimana permainan orang memberikan lipstik terhadap kepalsuan, kebatilan, kezaliman, sehingga orang tidak punya lagi kekuatan moral untuk meninggalkannya. Ibu bapak saudara-saudara, hakimun jahil, teman setan.
Lalu siapa lagi iblis? Mutakabbir, kata iblis. Teman saya itu orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong, teman iblis. Orang miskin sombong, lebih teman lagi. Sahabat karib kalau itu. Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong itu teman iblis. Orang kaya sombong kan gak ikhlas, dalam arti gak sadar. Karena itu kunci hidup ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan ucapan kalau ada orang mau mati aja, bukan. Kayak dulu itu pernah kejadian pengajian, satu jamaah nggak hadir. Ustadznya tanya, si fulan kemana? Temennya jawab, sakit guru. Gurunya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temennya jawab, belum mati guru. Dia kira kalau sudah inna lillahi jelas dead gitu aja kan. Padahal tidak. Untuk tiap musibah ucapan inna lillahi sunnah. Tetapi fundamentasi kehidupan, fundament kehidupan itu memang inna lillahi. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Itu kan filosofis yang paling mendasar sudah. Lalu apa yang kita punya? Nggak ada dong. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Lalu kita punya apa? Nggak ada dong. Kalau begitu, kenapa kita sombong dong? Filsafat dasarnya itu kan. Suatu saat kehilangan uang, innalillahi sajalah, walaupun nggak ada uang yang saya punya. Dengar sebentar lagi jabatan mau pindah, innalillahi lah, walaupun nggak ada jabatan yang saya bawa waktu saya hadir ke dunia ini. Kan selesai lapang. Nggak benar ada mutasi berasa filosofnya nyari dukun. Mbak, bagaimana nih mbak supaya awet? Kata mbak, kembang 7 rupa cukup mbak, telur cukup, lisong ada. Nanti tinggal cari kali 7 pengkolan mandi. Tengah malam syukur-syukur dicaplok buaya habis. Ini jabatan menteri kan dikit lagi pada habis nih. Ya, kelihatan nih. Yang innalillahinya bener sama yang enggak kelihatan. Kalau yang innalillahinya cakep, dia sadar ini cuma titipan numpang lewat. Segalanya dari Allah, kembali kepada Allah. Ya dia jalankan apa yang memang jadi kewajiban dia sebagai pejabat. Tapi yang enggak sadar sama innalillahi, waduh, mampang mumpung, iraha deui atuh. Ayeuna mah engke mah kumangke. Yang penting kan ayeuna. Udah kayak ikan gurita, sono comot sini ngambil sana, garap sini sikat. Jadi basic kehidupan itu kesadaran dari mana segalanya dan akan kemana segalanya. Kalau demikian, sombong kan nggak perlu. Nah ini sikap keikhlasan ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.